ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya, dan kemarin Ustaz gigi Ustaz, sebaiknya mengkonsumsi soda itu berapa kapsul sehari? Standarnya ada dosisnya, cuma saya nggak lupa ya, belum nggak ingat saya. Tapi kalau pakai patokan 3 sampai 5 kapsul sehari udah cukup. 3 sampai 5 kapsul sehari cukup. Yang serbuk ya. Jadi misalkan Anda makan ya pagi 1, siang 1, sore 1 atau 5 kapsul sehari setiap waktu sholat ya nggak masalah. Siap. Jadi ambil 1 kapsul gitu kan, terus Anda masukin bukan masukin. Ada air, kasih madu, Anda minum tadi herbal soda dengan madu tuh sehatnya luar biasa tuh insyaallah. Itu butir aja, cukup. 5 kapsul sehari. Berarti kalau minum sekaligus boleh nggak? Saya sih tidak terlalu menyarankan sih ya. Jadi minum herbal itu atau ya kayak gitu tuh lebih baik dalam jumlah sedikit tapi continue dan dijeda waktunya. Itu insya Allah akan jauh lebih berkhasiat ke badan kita. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bahwa pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum, dari Bapak Sugeng. Bagaimana bekal yang awak di saat pandemi seperti ini? Soalnya saya rutin di setiap bulan. Itu Ustaz mau pencerahannya. Apa tadi? Bekam yang aman. Oh, bekam yang aman. Iya. Baik, tentunya bekam yang menggunakan SOP yang sudah kami buat ya. Jadi memang di Indonesia ini salah satu organisasi bekam yang diakui juga oleh Departemen Kesehatan adalah PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi saran saya mungkin Bapak Ibu jika berkenan ya berbekamlah di katakanlah rumah-rumah bekam atau klinik bekam yang sudah berstandar PBI, atau nanti kalau mungkin bisa saya bantu nanti mereferkan beberapa pembekam-pembekam yang nanti mungkin bisa dipanggil ke rumah ya insya Allah untuk nanti kalau Anda mau berbekam baik ikhwan atau akhwat yang nanti sesuai dengan katakanlah standar yang kita lakukan katakanlah di PB ini gitu mungkin. Allah a'lam bishawab. Dari Bapak Amin, pertanyaannya apa yang menyebabkan tangan dan jari mutan? Terima kasih. Dan jari-jari banyak ya, bisa jadi dari saraf ya, sistem saraf ya tidak lancar ya, tidak terganggu seperti itu juga bisa ya. Yang pertama itu dari masalah tulang belakang juga bisa. Yang kedua dari kekurangan atau mineral defisiensi ya, badannya atau tubuhnya kekurangan mineral juga bisa, zinc, kalsium ya, kalium, magnesium, Fe segala macam juga bisa ya. Atau mungkin ya terlalu banyaknya sinar matahari juga bisa, kekurangan sinar matahari juga bisa ya. Kemudian kurang aktivitas, jadi banyak sekali penyebabnya atau pemicunya itu banyak ya. Dicari satu-satu dulu lah. Mungkin kalau dari sisi makanan ya kurangi makanan-makanan yang sifatnya bisa melemahkan badan. Perbaiki dengan ya rempah-rimpang lah mungkin kalau bahasa saya gitu ya. Itu juga bisa diasup tiap hari, bergerak badannya ya, mungkin ya exercise ringan gitu atau ketemu sinar matahari juga bisa, atau mungkin ya tambah dengan bekam. Kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang perlu tindakan lebih lanjut untuk diperiksa atau diterapi ya. Misalkan ya mungkin sumbatan darah otak atau mungkin sumbatan di pembuluh darah itu juga bisa ya. Harus diteliti semua. Tapi sebenarnya balik-balik kalau kita lagi-lagi penyakit itu atau mungkin keluhan yang kita rasakan itu adalah tanda ketidakseimbangan di badan. Itu aja sebenarnya. Kalau sudah muncul kayak begitu, maka tadi kan sudah dikasih protokolnya tuh. Kalau di sana kan ada protokol COVID, ya. Kalau saya protokol kesehatannya. Bersihin, bekam, masukin yang sehat. Perlahan-lahan dia akan hilang, insya Allah. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan saya Ustaz dari Budian, apakah tanda atau sinyal kita ketika ada semuanya masuk dan sampai berapa batasnya kita dapat mengantisipasi bakteri itu Ustaz? Terima kasih. Apa? Tanda bakteri infeksi. Ya banyak sih ya. Yang pertama sih dari sisi suhu ya, suhu. Salah satu indikator yang paling mudah dilihat itu adalah, ini secara umum sih ya,
baik infeksi bakteri atau infeksi virus ya. Kalau infeksi bakteri biasa sudah lebih dari 3 hari biasanya bakteri itu. Dan infeksi virus biasanya 1 harian ya. Dia tingginya panasnya. Itu salah satu indikatornya. Ditambah dengan keluhan-keluhan yang lain ya, seperti mual, badannya nyeri, otot gitu kan. Kemudian ada muntah ya, atau mungkin ada diare, itu banyak tandanya. Tapi ya tadi saya katakan tanda umum itu adalah demam tadi. Nah, pertanyaannya bisa ditolerir sampai berapa lama kitanya gitu kan. Nah, lihat kitanya. Jadi sebenarnya kata kuncinya, jadi Bapak Ibu pahami dulu ya, bahwa sebenarnya ketika ada infeksi baik bakteri ya ataupun virus, sebenarnya itu demamnya kita yang muncul itu adalah caranya tubuh kita untuk meningkatkan meningkatkan jumlah pasukan imun kita. Nah, berarti jangan diturunkan, sebenarnya jangan diturunin, biarin aja. Tapi catatannya Anda harus menguatkan lagi pasukan yang ada. Nah, makanya sebabnya ya, salah satu sebabnya itu pasukan air, maksudnya apa? Dalam tubuh kita kan ada bakteri juga. Ada bakterinya juga. Bakteri tadi bisa Anda kasih makan, tanda kutip, dengan cara memberikan makanannya dia. Contoh mungkin, salah satu makanan bakteri yang paling baik itu adalah air kelapa. Nah, makanya salah satu cara untuk menurunkan demam sebenarnya minum air kelapa. Jadi bukan air kelapa yang menurunkan sebenarnya, tapi bakteri yang ada pada tubuh kita diperkuat lagi dengan air kelapa tadi. Itu teorinya ya. Dengan berbagai konsep yang lain juga ada sih, tapi salah satu yang paling mudah dicerna itu gitu ya. Jadi air kelapa atau air putih juga bisa ya. Jadi air putih itu digerojokin gitu kan, atau air putih kasih madu, itu gerojokin, minum sesering mungkin, nanti lama-lama demam itu akan turun dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya nih kita nggak bisa makan, si pasien tadi atau orang tadi masuk minum susah, masuk air susah, masuk makan susah ya, maka Masya Allah, nah, itu mungkin perlu penanganan lebih lanjut ya, mungkin berinfus segala macam. Saya kadang-kadang kalau pas lagi dulu ya pernah gitu kan, lagi diare gitu kan, buang-buang air kecil seperti itu, sudah lemes badan. Apa yang saya kerjakan? Saya pergi ke UGD. Ya, saya minta infus ya. Ya sana kebetulan di UGD-nya nggak ada infus air kelapa, infusnya biasa atau infus botol gitu kan. Kalau ada infus air kelapa bisa request saya minta infus air kelapa, karena air kelapa jauh lebih isotonik untuk badan, tapi nggak ada infus air kelapa. Jadi pakai infus biasa, sebotol, 1 kolop atau 2 kolop tersebut sudah segeram badannya, saya pulang lah, gitu kan? Seperti itu. Kita yang tahu badan kita, ya. Jadi kita bukan berarti dirawat atau apapun itu bisa jadi perlu, tapi kalau yang lebih tahu siapa kitanya. Anak saya misalkan kemarin sempat ada demam apalah gitu-gitu macam-macam gitu kan. Yang pertama orang tuanya jangan panik dulu ya. Kasih mungkin air putih, air madu, air jeruk nipis segala macam yang sifatnya itu menguatkan badannya. Ternyata seandainya itu nggak nyanda ya, bahasa Jawanya gitu, nggak mampu mencapai atau menguatkan sistem badannya, ya udah mungkin kita bisa jadi perlu obat-obat turun panas yang kimia. Mungkin perlu. Tapi yang tahu itu kan kita, Anda yang tahu. Seperti itu. Gitu ya, Pak, Bu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار